Selamat datang dalam pelajaran geografi kelas 10. Hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4, menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Indikator, menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Dan yang kedua, mengidentifikasikan anggota tata surya. Nah, yang pertama kita akan lihat matahari sebagai pusat tata surya. Nah, matahari adalah sumber energi dalam sistem tata surya berbentuk bola gas raksasa yang sangat panas dan menghasilkan cahaya. Matahari memiliki massa sekitar 1,99 kali 1030 kg. Lebih dari 99% massa total tata surya atau 330.000 kali massa bumi. Diameter matahari sekitar 1.400.000 kilometer atau lebih dari 100 kali diameter bumi. Nah, di dalam matahari, kandungan massa matahari ini didominasi oleh helium dan sisanya terdiri dari hidrogen, oksigen, karbon, neon, besi, dan elemen berat lainnya. Nah, rotasi matahari berlangsung selama sekitar 27 hari dalam satu kali putaran. Oke, yang berikut kita akan lihat bagian matahari. Nah, ini merupakan lapisan-lapisan matahari atau bagian-bagian matahari. Yang pertama kita lihat inti matahari. Nah, inti matahari ada pada nomor 1. Nah, inti matahari adalah pusat matahari, yang dimana terdiri atas elektron, proton, neutron, dan atom yang membentuk inti plasma matahari. Gerakan atom yang berkombinasi menghasilkan reaksi yang menyebabkan suhunya sangat tinggi mencapai 15,7 juta K. Yang kedua kita lihat yaitu zona radiasi atau zona radiatif. Nah, zona radiasi ini adalah tempat transformasi energi panas matahari dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Suhu pada zona ini lebih rendah daripada suhu inti matahari. Kemudian yang berikut kita lihat zona konveksi. Itu ada pada nomor 3, kalau zona radiatif ada pada nomor 2. Nah, zona konveksi atau nomor 3 ini terletak di luar zona radiasi. Nah, zona ini adalah tempat menyalurkan atau merambatkan energi panas matahari dari inti matahari ke permukaan matahari. Aktivitas matahari menyebabkan beberapa noda dan gumpalan di permukaannya. Kemudian kita akan lihat berikut adalah fotosfer. Nah, fotosfer ini adalah bagian permukaan matahari yang dapat dilihat dengan bantuan teleskop. Fotosfer tampak seperti butiran-butiran kecil yang menyerupai piringan berwarna keemasan. Nah, lapisan ini terdiri dari hidrogen, helium, karbon, neon, oksigen, dan nitrogen. Suhunya mencapai 6000 K. Kemudian yang berikut adalah kromosfer. Nah, kromosfer adalah lapisan atmosfer matahari. Kromosfer sebagian besar ini tersusun atas gas hidrogen. Suhunya mencapai 10.000 K. Kemudian yang berikut kita lihat korona atau yang terlihat saat gerhana matahari. Nah, korona ini adalah lapisan matahari yang paling luar. Suhu pada lapisan ini lebih panas daripada lapisan kromosfer. Suhunya mencapai 2106 K. Kemudian kita akan lihat bintik matahari. Nah, bintik matahari ini adalah bagian permukaan matahari yang suhunya lebih rendah
atau 4.000 sampai 5.000 K dari suhu di sekitarnya karena adanya perubahan magnet di matahari. Nah, yang berikut kita lihat granula nomor 8. Nah, granula atau gumpalan matahari adalah gumpalan-gumpalan di permukaan bumi di permukaan matahari karena terjadinya perubahan suhu yang sangat besar antara daerah panas dan daerah dingin di permukaan matahari. Granula dapat bertahan selama 10 menit. Kemudian kita lihat yang terakhir, nomor 9, yaitu prominensa. Nah, prominensa ini adalah semburan material matahari keluar kemudian jatuh kembali ke permukaan matahari. Bentuk semburannya dapat berbentuk pita, loop, spiral, gunung, dan tabir. Ketinggiannya itu dapat mencapai 1,6 juta kilometer. Oke, baik, yang berikut kita akan lihat tentang anggota tata surya. Yang pertama ialah planet. Nah, planet ini berasal dari bahasa Yunani yaitu planetes atau pengembara. Planet adalah benda langit yang mengorbit atau bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elips dengan arah yang sama. Nah, kita lihat di dalam tata surya ini ada 8 planet. Yang pertama ialah Merkurius. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya dengan diameter 4.880 km. Planet ini tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer khusus. Jarak dari Merkurius ke matahari sekitar 57,9 juta kilometer. Rotasi Merkurius sangat lambat, yaitu 58,56 hari dengan suhu permukaan sangat ekstrim 427 derajat Celcius di kala siang dan min 183 derajat Celcius di kala malam. Kemudian yang kedua yaitu Venus. Planet ini berjarak 108,2 juta kilometer dari matahari, memiliki diameter 12.104 km. Suhu permukaan di Venus cukup tinggi, yaitu 464 derajat Celcius, sehingga Merkurius merupakan objek yang paling cemerlang di langit setelah matahari dan bulan. Nah, dalam sekali mengorbit, planet Venus membutuhkan waktu rotasi selama 249 hari dan revolusi selama 224,7 hari. Kemudian yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan planet terbesar kelima di tata surya yang merupakan titik biru. Nah, rata-rata temperatur permukaannya 288 K atau 15 derajat Celcius. Bumi ini terlihat berwarna biru karena permukaannya diselimuti air. Bumi memiliki atmosfer sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, jarak rata-rata bumi ke matahari sejauh 149,6 juta kilometer dengan diameter ekuatornya 12.756 kilometer, sedangkan jarak antar kutubnya 12.713,6 kilometer. Nah, hal ini menyebabkan bumi berbentuk agak lonjong. Bumi bergerak mengitari matahari dalam waktu 365,242 hari dan berputar pada porosnya dalam waktu 23 jam 57 menit. Bumi memiliki satelit alami yang disebut bulan.
Yang berikut adalah Mars. Suhu rata-rata permukaan Mars sebesar min 46 derajat Celcius. Planet ini sangat miskin oksigen dan kaya karbon dioksida sehingga tidak mendukung untuk kehidupan seperti di bumi. Nah, Mars adalah planet keempat dari matahari dengan jarak 227,9 juta kilometer. Dalam mengitari matahari, Mars membutuhkan waktu selama 687 hari dan berputar pada sumbunya dalam waktu 24,62 jam. Nah, Mars memiliki 2 satelit alam bernama Phobos dan Deimos. Kemudian kelima yaitu Jupiter. Merupakan planet terbesar di tata surya, diameternya 139,822 km atau 8 kali diameter bumi. Jupiter adalah planet gas yang tidak memiliki permukaan padat sehingga diameternya besar. Jarak matahari ke planet Jupiter adalah 778,3 juta kilometer dengan waktu yang dibutuhkan untuk sekali mengelilingi matahari adalah 29,41 tahun. Rotasi Jupiter dalam waktu 10 jam 40 menit dengan suhu permukaan rata-rata sebesar 50 derajat Celcius. Nah, planet ini memiliki 63 satelit alami, di antaranya Ganymede, Callisto, dan Io. Kemudian yang keenam yaitu Saturnus. Merupakan planet paling ringan yang mudah dikenali karena cincinnya yang cerah di seputar ekuatornya. Saturnus memiliki 22 satelit alam, yang terbesar adalah Titan. Jarak rata-rata dari matahari 1.429 juta kilometer dengan diameter 50.727 kilometer. Revolusinya memerlukan waktu 29,42 tahun dan rotasinya memerlukan waktu 10 jam 45 menit. Kemudian yang berikut ialah Uranus. Merupakan planet berwarna biru karena penyerapan metana di atmosfer teratasnya. Jarak Uranus dari matahari sejauh 2.872 juta kilometer, diameter ekuatornya 50.724 kilometer. Uranus berputar pada porosnya dalam waktu 17 jam 14 menit dan revolusinya 84 tahun. Suhu rata-rata Uranus adalah min 140 derajat Celcius dengan dikelilingi oleh satelit alami, diantaranya Ariel, Limbrio, dan Titania. Kemudian yang terakhir ialah Neptunus. Neptunus adalah planet terakhir dalam sistem tata surya yang berdiameter 50.500 km yang memiliki satelit alami terbesar bernama Triton. Jarak matahari ke Neptunus 4.500 juta kilometer. Dalam sekali perputarannya mengelilingi matahari, Neptunus membutuhkan waktu selama 164,8 tahun dan rotasinya selama 16 jam 7 menit. Suhu rata-rata planet ini adalah min 223 derajat Celcius. Oke, yang berikut kita lanjut pada anggota tata surya yang berikut ialah satelit. Nah, satelit berasal dari kata Latin sateles, pendamping atau pengiring. Satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Nah, ketika
planet mengelilingi matahari, satelit juga mengendampingi planet dalam revolusi mereka. Setiap satelit juga melakukan rotasi pada sumbunya. Seperti planet, satelit juga memiliki panas atau cahaya sendiri. Satelit bersinar dengan memantulkan cahaya dari matahari. Nah, ada 2 jenis satelit, yaitu satelit buatan dan satelit alam. Satelit buatan ini adalah satelit yang dibuat oleh manusia dengan kegunaan tertentu. Misalnya kegunaannya itu untuk komunikasi, astronomi, navigasi, pengamat bumi, dan satelit cuaca. Kemudian ada satelit alam. Nah, bulan itu adalah satelit alami bumi, di mana bulan memiliki permukaan yang gelap tetapi tampak sangat putih dan terang, serta gravitasi yang memengaruhi pasang surut air laut dan periode waktu di bumi. Nah, yang berikut kita lihat adalah asteroid. Nah, asteroid ini adalah benda angkasa kecil yang mengorbit di sekitar bintang. Nah, tata surya memiliki jutaan asteroid, di antaranya planet Mars dan Jupiter. Nah, orang pertama yang menemukan asteroid adalah Giuseppe Piazzi. Nah, asteroid pertama yang ditemukan bernama Ceres. Ceres merupakan asteroid yang terbesar. Asteroid ini mempunyai diameter sekitar 9.000 km. Namun, pada tahun 2006, status Ceres menjadi planet kerdil. Kemudian kita akan lihat yang berikut, yaitu meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, tata surya ini memiliki benda-benda kecil yang ukurannya lebih besar daripada atom dan lebih kecil daripada asteroid yang bergerak di antara planet-planet. Nah, benda tersebut dinamakan meteorit. Nah, meteorit ini mengalami pemanasan dan penguapan. Nah, lintasan yang dilalui meteorit terdapat gas hasil pemanasan dan akan terionisasi hingga mengeluarkan cahaya. Nah, gas bercahaya tersebut dikenal sebagai meteor. Meteor dapat diamati pada malam yang cerah ketika melintasi langit. Meteor disebut juga bintang jatuh, yang dimana diperkirakan 44 ton materi meteor jauh di bumi setiap hari. Sebagian besar meteor terbakar di atmosfer. Namun ada juga meteor yang mencapai permukaan bumi yang disebut dengan meteorit. Nah, meteorit ini berukuran kecil secara teratur mencapai bumi. Nah, yang berikut adalah komet. Komet adalah bintang berekor yang terdiri atas partikel es kecil dan fragmen meteorit. Komet muncul seperti bintang dengan ekor berpijar dan berputar mengelilingi matahari, tetapi orbitnya sangat eksentrik dan sangat panjang. Itulah sebabnya kadang-kadang mereka sangat dekat dengan matahari. Sementara itu di lain waktu mereka pergi begitu jauh. Ketika komet mendekati matahari, es mencair
dan kabut yang terbentuk memberikan penampilan yang berpijar. Kemudian komet terlihat dari bumi. Nah, komet ini muncul kembali dalam jangka waktu yang teratur dengan periode yang berbeda. Hal ini bergantung pada ukuran orbitnya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.